Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Oh surga, ini, seru para kerumunan. Tidak hanya tetua berambut hitam itu yang terkejut, bahkan semua orang di kerumunan itu tercengang oleh tindakan Chu Feng. Itu dikarenakan pada saat ini, tindakan Chu Feng tidak lagi sesederhana memberikan pelajaran kepada tetua keluarga Han. Tapi dia telah memotongnya menjadi 8 bagian. Itu benar, Chu Feng benar-benar akan memotong si tua berambut hitam menjadi 8 potong bagian. Chu Feng yang sudah marah mampu melakukan apapun. Terutama untuk tetua berambut hitam itu. Dia telah dipukuli oleh Chu Feng, itu dikarenakan dia telah melukai Li Lei sangat serius. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia tahan. Dengan demikian, ketika cahaya emas melintas, tubuh tetua berambut hitam mulai memerciki darah di seluruh tubuhnya. Tubuhnya itu dipisahkan berulang kali. Akhirnya, ketika Chu Feng mendarat di tanah, tetua berambut hitam itu memiliki tubuh dan kepala yang tersisa padanya. Karena sekarang, keempat anggota tubuhnya telah terputus. Dan bahkan tubuhnya telah hancur berantakan dengan tulang putih yang terlihat. Itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Apa yang kamu rencanakan? Teriak tetua itu. Meskipun dia telah dipotong terpisah tanpa bisa dikenali lagi, dan apa yang dimiliki oleh tetua berambut hitam itu bukanlah ekspresi kemarahan. Justru sebaliknya, itu adalah ekspresi ketakutan. Itu karena, Chu Feng telah mengangkat pedang emas besar di tangannya sekali lagi. Adapun dengan pedang tajam itu, tempat yang dituju adalah dantian tetua berambut hitam. Temanku, lebih baik kamu jangan melakukannya. Kamu harus tahu, bahwa membunuh seorang tetua adalah kejahatan yang bisa membuat kamu dipancung, teriak seseorang. Melihat bahwa Chu Feng berencana untuk membunuh tetua berambut hitam itu, tiba-tiba saja ada orang dengan niat baik yang menyarankan untuk tidak melakukannya. Namun, siapa yang akan berpikir bahwa Chu Feng menolak untuk mendengarkannya? Dia mengangkat pedang emas besar di tangannya, lalu membatasi tetua berambut hitam dengan kekuatan yang menindasnya, dan kemudian dengan dingin berkata kepadanya. Tetua ini, bukan saja dia tidak menegakkan keadilan bagi para muridnya, dia bahkan membengkokkan hukum untuk mendukung kerabatnya, serta mengancam dan memukuli para muridnya. Dia bahkan ingin membunuh murid-muridnya. Untuk kelakuannya itu, dia harus dihukum, dia harus dibunuh, ucap Chu Feng. Wush! Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, pedang emas besar di tangan Chu Feng segera ditebaskan. Cerot, dia pun menusuk ke titik di mana dantian tetua berambut hitam itu berada. Setelah itu, pedang emas besar itu sedikit bergetar, dan menyebabkan lapisan riak energi mengamuk keluar dari dalam tubuh tetua berambut hitam. Bang! Suara teredam segera bergema, dan darah berceceran di mana-mana. Tetua berambut hitam itu telah bertemu dengan kematian yang kejam. Menjerit, "Kamu bajingan! Kamu benar-benar berani membunuh seseorang dari keluarga Han kami. Aku akan membunuhmu!" teriak 4 tetua lain. Melihat tetua berambut hitam terbunuh di depan mata mereka, 4 tetua keluarga Han lainnya menjadi sangat marah. Mereka tidak hanya menunjukkan kemarahan di seluruh wajah mereka, bahkan mata mereka juga menjadi merah darah. Dari dalam mata merah mereka, itu muncul niat membunuh yang sangat kuat. Jika mereka bisa melakukannya, maka mereka ingin membunuh Chu Feng dengan tatapan mereka. Memang benar ada orang yang harus mati hari ini. Namun sagangnya, itu bukanlah aku, tetapi kalian semua, ucap Chu Feng. Menghadapi ancaman dari 4 tetua keluarga Han, Chu Feng dengan dingin tertawa. Kemudian, kilatan kedinginan melewati matanya. Bang 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 bang. 4 suara teredam bergema dalam suksesi. Keempat tetua yang telah mengucapkan kata-kata mengancam kepada Chu Feng sebelumnya, kini mereka telah dihancurkan sampai mati oleh 4 tangan besar yang dibentuk oleh kekuatan bela diri Chu Feng. Mereka benar-benar langsung mati. Setelah membunuh 5 tetua keluarga Han, Chu Feng meregangkan telapak tangannya ke arah alun-alun.
Segera, energi hisap yang mengamuk mengalir keluar dari telapak tangannya. Dia mengisap Lilei yang kepalanya berlumuran darah dan juga sudah pingsan, dan kemudian menempatkannya di atas bahunya. Setelah itu kaki Chu Feng mulai bergerak, dan dia mulai dengan cepat terbang ke arah pintu keluar dalam ingatannya. Chu Feng pun sadar, bahwa dia telah menciptakan bencana besar untuk dirinya sendiri. Karena itulah, sejak awal dia tidak pernah berencana untuk terus tinggal di hutan Qianwood Selatan dan bersiap untuk pergi secara sembunyi-sembunyi. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Keluarga Han kami pasti tidak akan membiarkan kamu pergi dengan aman, teriak seseorang. Siapa yang akan berpikir bahwa, setelah Chu Feng mengambil 2 langkah, teriakan yang menggema terdengar dari belakangnya. Memalingkan kepalanya untuk melihat, itu sebenarnya adalah Han Xi. Pada saat ini, wajah Han Xi masih berlumuran darah. Namun, dagunya yang hancur oleh Chu Feng tiba-tiba telah sembuh sepenuhnya. Selanjutnya, sekelompok besar pria dan wanita muda berdiri di belakangnya. Mereka semua pasti orang-orang dari keluarga Han. Jika tidak, mereka semua tidak akan menunjuk ke Chu Feng dan mengutuknya. Itu terbukti, mereka sangat marah karena Chu Feng telah membunuh 5 orang tua keluarga Han mereka. Menunggu kematian ya, gumam Chu Feng. Melihat wajah Han Xi dan mereka yang mengandalkan kekuatan keluarga untuk menggertak orang lain sepanjang waktu, Chu Feng hanya mencibir saja. Dia kemudian mengangkat telapak tangannya, dan kemudian kekuatan bela diri yang tak terbatas mengalir keluar darinya. Bang 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 bang. Semburan suara teredam menggema lagi. Han Xi dan mereka yang mengancam Chu Feng semuanya telah berubah menjadi genangan darah. Mereka semua dibunuh oleh Chu Feng. Apakah ada orang lain dari keluarga Han yang hadir? Karena hari ini, aku akan membunuh kalian semua. Setelah membunuh Han Xi dan yang lainnya, Chu Feng pun bertanya dengan suara keras. Saat berbicara, Chu Feng menatap tajam ke berbagai siluet di udara dan di tanah. Gaduh! Begitu Chu Feng mengucapkan kata-kata ini, semua orang terkejut. Ketika dihadapkan dengan tatapan dingin Chu Feng yang dipenuhi dengan niat membunuh, semua orang yang hadir terlepas dari apakah mereka tetua ataupun murid, semuanya menjadi pucat pasi. Dengan bibir gemetar, mereka tidak bisa membantu tetapi tanpa sadar mundur teratur. Setelah melihat metode Chu Feng, siapa yang berani menyatakan bahwa mereka berasal dari keluarga Han? Jangankan mereka yang hanya menyaksikan dan bukan dari keluarga Han, bahkan mereka yang dari keluarga Han tidak akan berani membuka mulut dan mengakuinya. Itu karena mereka yakin bahwa selama ada orang yang berani menyatakan bahwa mereka berasal dari keluarga Han dan memiliki kultivasi yang lebih lemah dari Chu Feng, maka mereka semua akan menemui akhir yang menghancurkan. Lagi pula, membunuh 1 orang itu tetap saja pembunuhan, dan tidak berbeda dengan membunuh 10 orang. Demikian juga jika membunuh 100, itu juga pembunuhan. Dengan metode kejam Chu Feng, mereka dapat memastikan bahwa bahkan jika ada 1000 orang, Chu Feng bahkan tidak akan mengedipkan matanya sebelum melenyapkan mereka semua. Dia sama sekali tidak seperti manusia, dan lebih seperti iblis haus darah. Kalian semua sampah. Melihat kerumunan yang meringkuk, Chu Feng hanya mencibir. Dia sangat tahu, pasti ada lebih banyak orang dari keluarga Han di dalam kerumunan. Namun, ketika dihadapkan dengan kematian, mereka tidak berani mengakuinya. Setelah ini, Chu Feng memutuskan untuk tidak tinggal lebih lama lagi. Karena bagaimanapun juga, hutan Qianwood Selatan ini dipenuhi oleh para ahli seperti awan. Jika dia ingin memperingatkan para tetua zona inti, maka terlepas dari bagaimana surga menentang Chu Feng, maka dia kemungkinannya akan merasa sangat sulit untuk melarikan diri. Jadi, Chu Feng harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Bas-bas. Namun, tepat setelah Chu Feng memutuskan untuk pergi, tekanan kuat yang tak terbatas muncul entah dari mana. Seolah-olah menerangi segalanya, penghalang roh emas segera muncul. Dalam sekejap mata, penghalang itu telah menutupi wilayah ruang ini dengan Chu Feng di dalamnya. Setelah tekanan kuat yang tak terbatas dan penghalang roh yang kuat muncul, suara yang dipenuhi dengan desakan segera terdengar. Datang sesukamu, dan pergi sesukamu.
Memangnya tempat seperti apa hutan Cianwood Selatan ini? Ucap seseorang. Memalingkan kepala mereka ke arah sumber suara, ekspresi semua orang yang hadir mengambil perubahan besar. Ini terutama untuk orang-orang dari keluarga Han. Mereka menampilkan ekspresi kegirangan. Itu karena, tetua yang muncul adalah pria tua berambut abu-abu. Apalagi, dia mengenakan gaun berwarna biru gelap. Itu adalah simbol dari tetua manajemen. Sebenarnya, kultivasi tetua manajemen ini tidak terlalu tinggi. Kultivasinya hanya setingkat lebih tinggi dari tetua keluarga Han berambut hitam, dan dia berada di peringkat 4 Martial King. Namun, aura yang mengesankan serta temperamennya, itu benar-benar berbeda dari tetua berambut hitam. Dia benar-benar menunjukkan suasana seorang ahli. Inilah tepatnya kekuatan para tetua manajemen. Di hutan Cianwood Selatan, jumlah tetua manajemen memang banyak. Namun, tidak seorang pun yang mampu menjadi tetua manajemen jika mereka bukan siapa-siapa. Jadi, ketika tetua manajemen ini muncul, otomatis semua orang yang hadir merasa bahwa bencana besar akan menimpa Chu Feng. Teknik pembantaian harimau putih, ucap Chu Feng. Namun, ketika semua tetua dan murid termasuk tetua manajemen berambut abu-abu berasumsi bahwa Chu Feng tidak akan bisa melarikan diri, Chu Feng bahkan tidak repot-repot melirik tetua manajemen itu, dan langsung menampilkan teknik pembantaian harimau putih. Teknik pembantaian macan putih adalah keterampilan rahasia tertinggi, dan kekuatannya benar-benar sangat ganas. Ini terutama ketika kultivasi Chu Feng mencapai tingkat Martial King. Kekuatan teknik rahasia tertinggi ini bahkan lebih tak tertandingi. Selain itu, teknik pembantaian harimau putih dikenal sebagai keterampilan bela diri yang bisa menaklukkan semua rintangan, dan dapat menghancurkan segala sesuatu di jalurnya. Namun yang disebut dengan penghalang spiritual, saat berada di hadapan teknik pembantaian harimau putih, itu tidak layak untuk disebutkan. Dengan demikian, ketika sinar cahaya yang menghancurkan yang membentuk harimau putih dengan kekuatan tertinggi muncul di langit dan menyapu formasi roh emas itu, dengan segera sebuah ledakan keras terdengar dan wilayah ruang ini mulai bergetar hebat. Pada saat yang sama, penghalang pembentukan spiritual emas itu benar-benar hancur. Oh surga, orang itu benar-benar menghancurkan penghalang pembentukan spiritual tetua manajemen. Kekuatan sebelumnya itu benar-benar sangat kuat. Itu bukan keterampilan bela diri tabu, dan juga bukan keterampilan bela diri biasa. Lalu apa itu? Itu sebenarnya mengandung kekuatan yang sangat kuat, ucap para penonton. Tindakan Chu Feng sekali lagi menyebabkan keributan bagi kerumunan. Dia telah membius semua orang yang hadir, itu terlepas dari apakah mereka murid ataupun tetua. Tidak pernah mereka membayangkan bahwa, pembentukan spiritual pertahanan dari tetua manajemen akan hancur dengan satu serangan dari Chu Feng. Paling tidak, di seluruh hutan Cianwood Selatan, belum ada murid lain sampai sekarang yang mampu melakukan prestasi seperti itu. Bahkan murid terkuat pun tidak mampu melakukan itu. Namun Chu Feng ini, seorang murid yang tidak dikenali siapapun, dia mampu melakukannya. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Sensasi semacam ini, mungkinkah itu keterampilan rahasia? Seru tetua manajemen. Pada kenyataannya, bukan hanya kerumunan saja yang terkejut, bahkan tetua manajemen berambut abu-abu itu mulai mengerutkan keningnya. Keheranan yang tak terduga bersinar melalui matanya. Teknik Dashing Azure Dragon, ucap Chu Feng. Pada saat itu, kerumunan itu sudah tenggelam oleh kekuatan teknik pembantaian macan putih Chu Feng. Di saat mereka terkejut, cahaya biru berkedip di bawah kaki Chu Feng. Pada akhirnya, cahaya itu terkondensasi menjadi naga berwarna biru yang sangat hidup dan seperti manusia. Mengaum. Setelah teknik Dashing Azure Naga muncul, auman naga segera mengguncang dunia. Saat naga itu meraung, tubuhnya mulai bergerak bolak-balik. Satu-satunya hal yang bisa dilihat kerumunan adalah kilatan cahaya berwarna biru. Seketika, Chu Feng sudah terbang ke kejauhan. Kecepatan teknik Dashing Azure Dragon benar-benar sangat cepat. Sensasi semacam ini, itu keterampilan rahasia lain. Anak ini benar-benar memahami dua keterampilan rahasia.
Seru tetua berambut abu-abu itu, dan juga merupakan orang yang berpengetahuan luas. Dia menyadari bahwa teknik pembantaian harimau putih dan teknik dashing naga azure, keduanya adalah keterampilan rahasia. Pada saat ini, dia pasti sangat terkejut. Dia tampaknya telah lupa, bahwa Chu Feng telah membunuh tetua dan murid. Dalam sekejap dia pun menggunakan keterampilan bela diri gerakan yang sangat kuat, itu untuk mengejar Chu Feng dan dengan keras berteriak. "Teman kecil, bolehkah aku tahu nama besar kamu?" teriak tetua itu. Diinterogasi oleh tetua berambut abu-abu itu, Chu Feng tidak menghentikan kecepatannya. Namun, dia menoleh dan dengan keras berkata kepada tetua berambut abu-abu itu. "Ingatlah dengan baik, namaku adalah Chu Feng," ucap Chu Feng. Setelah selesai mengatakan kata-kata itu, Chu Feng berbalik sekali lagi dan terus mempercepat teknik dashing azure naga dengan semua kekuatannya. Dia pun segera bergegas menuju ke arah pintu masuk hutan Cianwood Selatan. Itu sudah jelas, tujuannya adalah melarikan diri dari tempat ini bersama Li Lei secepat mungkin. "Sebenarnya ini kamu," seru tetua itu. Siapa yang akan berpikir bahwa, ketika tetua berambut abu-abu itu melihat penampilan wajah Chu Feng, ekspresinya benar-benar mengambil perubahan besar. Rasa kegembiraan yang sulit dilukiskan segera mengalir ke wajahnya. Pandangan yang dia miliki saat ini, itu seperti orang yang sangat miskin menemukan harta yang tak terbatas jumlahnya. Itu adalah ekspresi yang sangat luar biasa. Dia yang menjadi sangat emosional, dan tampaknya pikirannya telah terlempar keluar jalur. Sambil mengejar Chu Feng, dia berteriak dengan keras. "Teman kecil Chu Feng, tolong berhenti dulu. Apa yang terjadi sebelumnya, ini sudah jelas merupakan kesalahpahaman. Hutan Cianwood Selatan kami pasti akan memberi kamu penjelasan. Teman kecil, tolong jangan pergi. Teman kecil, tolong jangan pergi," teriak tetua itu dengan nada memohon. Melihat bahwa Chu Feng tidak mau berhenti dan melarikan diri dengan kecepatan ekstrim, tetua berambut abu-abu itu menjadi semakin panik. Bahkan dia tidak tahu lagi harus berbuat apa. Nada suaranya juga telah berubah dari satu ancaman, dan kini menjadi satu permintaan. "Hahaha, lelaki tua ini benar-benar menarik. Dia sebenarnya ingin menggunakan metode serendah itu untuk menghentikanmu. Apakah dia menganggapmu bodoh?" ucap si ratu. Melihat perubahan pria tua berambut abu-abu itu, si ratu sangat terhibur dan mulai tertawa terbahak-bahak. Dia merasa bahwa metode pria tua berambut abu-abu ini, itu benar-benar terlalu kekanak-kanakan. Maka dari itu, siapa yang tahu apa yang terjadi dengan tetua ini? Aku merasa agak aneh sepanjang waktu ini. Terutama ketika dia melihat wajah aku, dia tampaknya sangat terkejut olehnya. Mungkinkah dia benar-benar mengenal aku? Gumam Chu Feng. Berbeda dengan si ratu, Chu Feng pun mulai merenung. Dia merasa bahwa ada perubahan besar pada tetua berambut abu-abu itu, ini setelah dia melihat penampilan wajahnya. Dia tampaknya tidak takut, bahwa Chu Feng berusaha melarikan diri. Tapi sebaliknya, dia muncul lebih mirip bahwa dia takut kalau Chu Feng akan pergi. Dia tampaknya tidak mencoba untuk menipunya agar tetap tinggal. Tetapi sebaliknya, dia tampak lebih seperti dengan tulus mendesaknya untuk tetap tinggal. "Teman kecil Chu Feng, aku tahu kamu datang dari wilayah Laut Selatan. Kamu telah berhasil melewati pembentukan spiritual percobaan yang didirikan oleh hutan Cianwood Selatan kami. Kepala sekolah Lord Cianwood Forest Selatan kami, dia sudah tahu tentang bakat luar biasa teman kecil Chu Feng. Hanya karena kelalaian kami melewatkan kesempatan untuk bertemu dengan teman kecil Chu Feng. Karena inilah, Tuan Kepala Sekolah menjadi sangat marah. Dia memberi kami batas 10 hari untuk menemukan teman kecil Chu Feng. Jika kami tidak dapat menemukan teman kecil Chu Feng dalam 10 hari, kami akan bertemu dengan bencana besar. Kami telah mencari tanpa hasil dan menyakitkan selama beberapa hari. Namun tidak pernah kita bayangkan bahwa secara kebetulan atau rencana surga, teman kecil Chu Feng telah memasuki hutan Cianwood Selatan kita. Namun sayangnya, kami sebenarnya tidak berhasil mengetahui hal itu.
Ini benar-benar kelalaian kami. Jika teman kecil Chu Feng pergi hari ini, dan jika masalah hari ini diketahui oleh kepala sekolah, maka kita pasti akan sangat dihukum. Aku khawatir bahkan kita akan dipancung. Teman kecil Chu Feng, aku memohon agar kamu mungkin mengasihani kami orang tua yang lelah ini, dan tolong berikan kami kesempatan. Tolong tetaplah di sini, ucap tetua itu. Melihat penampilan acuh tak acuh Chu Feng, tetua berambut abu-abu itu dengan jujur mengatakan alasannya, dan dengan tulus memohon agar dia tetap tinggal. Weh, pria tua ini benar-benar memberikan alasan yang sangat kuat, dan menurut aku itu adalah kebenaran. Chu Feng, apakah menurutmu ini asli? Tanya si ratu dengan kaget. Tetua ini adalah tetua manajemen. Di hutan Cianwood Selatan, statusnya sangat dihormati. Selain itu, dia tampaknya bukan seseorang dari keluarga Han. Bahkan jika aku telah menciptakan bencana besar untuk diri aku sendiri, seharusnya tidak ada alasan baginya untuk pergi sejauh ini, dan menggunakan metode seperti itu untuk mencoba menahan aku. Aku yakin kata-katanya dapat dipercaya, balas Chu Feng sambil menganalisis. Dalam hal itu, bukankah itu berarti bahwa jika kita ingin tinggal, maka kamu akan dapat mencapai tujuan kamu secara instan, dan langsung mendapatkan bantuan kepala sekolah untuk dikirim ke Gunung Cianwood? Ucap si ratu. Setelah mendengar apa yang Chu Feng berkata, si ratu menjadi sangat gembira. Lagi pula, kesimpulan ini benar-benar mengejutkan. Tampaknya ini menjadi kesimpulan yang baik, dan juga merupakan kejutan yang menyenangkan. Bahkan jika apa yang dia katakan adalah kebenaran, namun bagaimanapun juga, aku telah menciptakan bencana untuk diriku sendiri. Aku harus terlebih dahulu menyelidiki beberapa hal, balas Chu Feng. Berpikir tentang ini, Chu Feng tidak memperlambat lajunya. Lalu sebaliknya, dia bertanya dengan suara keras. Alasan aku memasuki hutan Cianwood Selatan adalah, karena aku pernah mendengar bahwa reputasi hutan Cianwood Selatan cukup bagus. Dan bahkan telah dikatakan juga, bahwa mereka merupakan kekuatan yang baik yang akan menghilangkan kejahatan bagi orang-orang. Namun sialnya, ketika datang ke tempat ini, aku menemukan bahwa itu sama sekali tidak terjadi. Seorang pria dari keluarga Han secara terbuka, dia benar-benar menyerang seorang wanita dari wilayah Laut Selatan aku. Dan itu dapat dikatakan juga, bahwa dia telah mengabaikan semua hukum dan kedisiplinan. Namun sialnya lagi, masalah yang menyebabkan intoleransi besar aku adalah, faktanya bahwa setelah para tetua hutan Cianwood Selatan mengetahui masalah ini, mereka tidak berani repot-repot dengan itu. Dan sebagai gantinya, mereka membiarkan pria keluarga Han melanjutkan tindakan cerobohnya sesuka hati. Karena aku tidak bisa duduk diam dan menonton, jadi aku pun segera memberinya pelajaran. Namun siapa yang akan mengira, bahwa aku akhirnya akan menarik pembalasan para tetua keluarga Han. Ketika mereka mulai menyerang aku, mereka ingin membunuh aku. Jika aku tidak memiliki sarana untuk membela diri, aku takut bahwa aku sudah akan bertemu dengan kematian yang kejam. Dan sekarang, bahkan kamu, seorang tetua manajemen, datang untuk mengejarku. Tempat semacam ini, bagaimana mungkin aku bisa percaya padanya? Bagaimana mungkin aku bisa tinggal di sini? Kata-kata Chu Feng dipenuhi dengan nada menyalahkan, dan juga ketidaksenangan. Seolah-olah dia benar-benar kehilangan kepercayaannya terhadap hutan Cianwood Selatan. Mendengar hal ini, itu menyebabkan kulit dari tetua berambut abu-abu itu menjadi hijau. Namun meski begitu, ia tidak dapat memberikan pembenaran. Itu karena, dia tahu betul perilaku seperti apa yang dimiliki keluarga Han di hutan Cianwood Selatan. Ini benar-benar sesuatu yang tidak bisa dia jelaskan. Menjadi tidak berdaya, dia hanya bisa mengatakan dengan rendah. Teman kecil Chu Feng, kepala sekolah Lord dari hutan Cianwood Selatan, kami terkenal karena menegakkan keadilan. Aku merasa bahwa hal-hal yang kamu temui hari ini, itu hanyalah kesalahpahaman saja. Kami dapat melaporkan masalah ini kepada Tuan Kepala Sekolah. Aku sangat percaya, kalau Tuan Kepala Sekolah pasti akan menegakkan keadilan untuk kamu, ucap tetua itu. Cih, kata-katamu itu terdengar lebih manis daripada kicauan burung.
Terlepas dari apa yang telah terjadi, itu tidak mengubah faktanya bahwa aku telah membunuh para tetua, dan juga para murid hutan Cianwood Selatan. Aku menolak untuk percaya bahwa hutan Cianwood Selatan kamu akan melepaskan aku, balas Chu Feng sambil mencibir. Selain itu, dia memiliki ekspresi tidak percaya. Sementara dia mengucapkan kata-kata itu, dia tiba-tiba mempercepat kecepatannya, dan mulai meningkatkan jarak antara dia dan tetua berambut abu-abu sekali lagi. Teman kecil Chu Feng, jika itu benar-benar seperti yang kamu katakan, di mana laki-laki keluarga Han itu adalah orang pertama yang melakukan kesalahan, bahkan jika teman kecil Chu Feng telah membunuh mereka, maka itu akan masuk akal, dan itu adalah sesuatu yang seharusnya terjadi. Karena ini juga membantu orang-orang menyingkirkan kejahatan, maka dari itu, bagaimana mungkin kepala sekolah bisa menyalahkan kamu? Kata tetua berambut abu-abu itu dengan tidak sabar. Kata-katamu sekarang agak sederhana, namun tidak ada substansi di belakangnya. Siapa yang tahu, apakah kamu akhirnya akan berpihak kepada mereka atau tidak? Bagaimana mungkin aku bisa mempercayai kamu? Balas Chu Feng dan mencibir sekali lagi. Azure Dragon di bawah kakinya juga mulai menggeram, dan seolah-olah sedang mengejek pembicaraan kosong yang diucapkan oleh tetua berambut abu-abu itu. Teman kecil Chu Feng, jika kamu tidak percaya pada kata-kata yang diucapkan lelaki tua ini, maka tidak ada lagi yang bisa aku lakukan. Namun sebelum itu, aku benar-benar berharap kamu akan tetap tinggal di sini. Itu karena, kepala sekolah Lord secara pribadi mengatakan sebelumnya bahwa, kamu adalah harapan hutan Cianwood Selatan kami, ucap tetua itu. Melihat bahwa Chu Feng segera mencapai pintu keluar hutan Cianwood Selatan, apalagi tetua yang mengawasi pintu keluar sudah jelas tidak dapat menghentikan Chu Feng, maka tetua berambut abu-abu itu benar-benar cemas. Dalam keadaan panik yang ekstrim ini, dia benar-benar berhenti mengejar Chu Feng. Justru sebaliknya, dengan suara gedebuk, dia berlutut di udara dan dengan keras bersujud ke arah Chu Feng. Seketika, dia dengan keras berkata, "Teman kecil Chu Feng, orang tua ini memohon padamu," ucap tetua itu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.